Anda kembali menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage, korban tewas dalam peristiwa polisi tembak polisi di Rusun Polri Cikeas mendatangi Bareskrim Polri Jumat sore. Mereka membuat laporan polisi karena keluarga curiga ada perencanaan dalam peristiwa tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage, anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Sebelumnya Bribda Ignatius tewas tertembak rekan polisinya, Bribda IMS, Minggu 23 Juli 2023 lalu. Gelar perkara kasus tersebut juga telah dilakukan di Polres Bogor Kamis kemarin. Keluarga Bribda Ignatius ikut menyaksikan proses gelar perkara. Sementara itu saat ini status kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Bribka IG selaku pemilik senpi rakitan ilegal dan Bribda IMS. Jadi itu pasti sudah dipersiapkan dan benar. Akhirnya setelah saya tekan seperti itu, Kasat Reskrim Polres Bogor itu menyatakan bahwa ya saksi-saksi mengatakan bahwa melihat sudah dimasukkan magazin dan dikokang. Sehingga pada saat dia mengambil dari belakang begini, posisi tangan dia sudah di-trigger dan dia mengayunkan ke arah almarhum. Sehingga meletus dan mengenai leher serta menyebabkan kematian almarhum. Jadi pada dasarnya banyak fakta-fakta yang sedikit diabaikan oleh Polres Bogor sehingga kami merasa perlu diatensi untuk menjadi perhatian publik sehingga ini bisa Pemirsa, kondisi Sultan Rifat Al-Fatih, korban yang terjerat kabel fiber optik di kawasan Jakarta Selatan, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim medis tengah fokus untuk meningkatkan berat badan korban yang turun drastis. Sultan Rifat Al-Fatih, pemuda 20 tahun, korban terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rumah Sakit Polri telah membentuk tim dokter spesialis gabungan untuk menangani korban. Sementara tim dokter tengah fokus untuk perbaikan kondisi dengan meningkatkan berat badan korban demi memulihkan kondisi tubuh korban. Saat ini berat badan korban turun drastis menjadi 46 kg dari yang sebelumnya 68 kg. Pasalnya, usai bagian leher hingga laring atau jarum nafas dan kerongkongan terjerat kabel membuat korban kesulitan untuk mengkonsumsi makanan. Yaitu kena kabel itu mengenai laring atau jalan nafas dan kerongkongan atau esofagus. Karena terjadi gangguan itulah maka Ananda ini untuk makannya terganggu. Dan kita lihat Ananda ini kan rawat jalan di rumah. Barangkali pengaturan gizi dan sebagainya perlu kita dampingi. Jadi saat ini kesini kita fokus untuk perbaikan secara umumnya dulu. Sebelumnya Sultan, korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan saat tengah berkendara pada bulan Januari lalu. Saat ini tim kedokteran terus melakukan penanganan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim penyidik Puspom TNI dan KPK menggeledah kantor Basarnas di Kemayoran, Jakarta. Penyidik menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marskal Madya Henry Alfiandi. Sejumlah dokumen disita penyidik Puspom TNI dan KPK untuk dianalisa lebih lanjut. Dokumen terkait proyek pengadaan barang di Basarnas. Selanjutnya, tim penyidik akan menggeledah sejumlah lokasi lainnya untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menjerat 2 pejabat Basarnas. Sebelumnya, Kepala Basarnas Marskal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya, Letkol Arief Budi Cahyanto, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Tahanan Militer Puspom Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum, termasuk Kepala Basarnas yang diduga terlibat suap akan ditindak tegas melalui mekanisme peradilan militer. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut tidak ada satupun prajurit TNI yang mendapat kekebalan hukum atau impunitas saat diproses di peradilan militer. Setiap prajurit pelanggar hukum akan diproses secara tegas, adil, dan transparan, termasuk kasus dugaan suap yang menjerat dua pejabat Basarnas, Marskal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Arif Budi Cahyanto. Keduanya sudah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Puspom TNI. Panglima juga akan meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi atau lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, pihaknya juga terbuka pada rencana revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Penyidikan ya, sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu, dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan masuk tahanan, yaitu karena ankumnya kalau pati kan Panglima TNI, sehingga sudah saya tanda tangan dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu, koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK evaluasi. Dan tentunya saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militer ini ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terutama karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu. Kita tunduk pada hukum. Kalau mau dirubah dan sebagainya, kita tunduk pada keputusan politik negara. Kita akan melaksanakan ini. Ini adalah keputusan politik negara. Ya kita laksanakan. Sesuai keputusan politik pemerintah. Kita sudah berubah. Kalau nggak percaya, yuk ayo datang ke TNI. Kami pun juga tidak tertutup untuk itu, untuk berdiskusi, ya berkoordinasi, bersilaturahmi. Kami sekarang ini sudah terbuka. Roky Gerung minta maaf atas pernyataannya yang membuat kegaduhan dan perselisihan di masyarakat. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.